Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume dari mata kuliah Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan yang diajar oleh Miss Reni Apriani. Eh, Ruang lingkup psikologi pendidikan dan pendidikan sebagai disiplin ilmu. Pertama, konsep psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan, educational psychology, adalah disiplin ilmu yang mempelajari aspek-aspek psikologis yang relevan dengan proses pendidikan dan pengajaran. Fokus kajian bagaimana siswa belajar, bagaimana seorang guru mengajar, bagaimana interaksi siswa dan guru di lingkungan pendidikan, sekolah atau di kelas. Yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan mencangkup semua aspek psikologis yang memengaruhi proses belajar dan pembelajaran, dengan fokus pada interaksi antara peserta didik dengan teman, guru dengan siswa, lingkungan belajar, staf atau TU, kepala sekolah, komite, dan juga masyarakat sekitar sekolah. A. Pengembangan peserta didik, aspek pengembangan kognitif, afektif, sosial dan moral, psikomotor. Teori terkaitnya Jean Piaget, pengembangan kognitif, sensor motorik, operasional konkret, formal. Erikson, teori psikososial, identitas, rasa percaya diri. B. Proses pembelajaran, inti psikologi pendidikan. Teori pembelajarannya behaviorisme, fokus pada perubahan perilaku. Kognitivisme, fokus pada proses mental. Konstruktivisme, pengetahuan dibangun dari pengalaman. Faktor yang mempengaruhi belajar: motivasi, perhatian, ingatan, transfer, sama retensi. Contoh, anak-anak usia 7 sampai 11 tahun lebih mudah memahami konsep abstrak matematika, bahasa Inggris bila diajarkan dengan metode yang konkret. C. Motivasi belajar, perlu ditumbuhkan semangat dan rasa ingin tahu siswa. Teori terkait Abraham Maslow, membahas tentang kebutuhan dan aktualisasi diri. Terus ada Herzberg, bahasannya faktor motivasi dan higienis. Contoh, guru memberi reward, pujian atau bintang-bintang nilai untuk meningkatkan motivasi intrinsik anak. D. Perbedaan individual, setiap siswa berbeda dalam gaya belajar, minat belajar, misalnya menyukai mata pelajaran tertentu. Ada juga kepribadian dan latar belakang. E. Lingkungan belajar, faktor lingkungan yang mengaruhi siswa itu ada lingkungan sekolah atau kenyamanan mereka di kelas. Terus ada lingkungan keluarga, harmonis atau broken home kah siswa tersebut. Terus ada teman sebaya, interaksi sosial mereka dengan teman-temannya. Ada juga kebiasaan belajar di rumah. Teori terkait Uri Bronfenbrenner, membahas tentang ekologi. Di situ ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, sama makrosistem. Contoh, dukungan keluarga itu mikrosistem, membuat anak lebih percaya diri di sekolah. Ketiga, ada psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Karakteristik psikologi pendidikan: ilmiah, menggunakan penelitian untuk membuktikan hubungan sebab akibat. Terus ada aplikatif, teori yang diterapkan langsung dalam praktek pendidikan. Ada interdisipliner, terkait dengan psikologi umum, ada BK, bimbingan konseling, sosiologi pendidikan, ada neuroscience, sama filsafat pendidikan. Kontribusi dalam dunia pendidikan: 1. Membantu memahami peserta didik, perbedaan gaya belajar dan kebutuhan. 2. Mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. 3.
menyediakan dasar evaluasi kognitif, afektif, sama psikomotorik. Yang keempat, yang terakhir, menjadi landasan kebijakan pendidikan. Kurikulum berbasis perkembangan anak. Tokoh pelopor Thorndike, Skinner, sama Vygotsky. Kesimpulannya, ruang lingkup psikologi pendidikan meliputi perkembangan peserta didik, proses belajar, motivasi, perbedaan individual, dan lingkungan belajar sebagai disiplin ilmu. Psikologi pendidikan bersifat ilmiah, aplikatif, interdisipliner, dan sangat penting untuk penunjang pendidikan, mulai dari pemahaman siswa hingga kebijakan kurikulum. Terima kasih.